Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan presentasi kami dalam mata kuliah evolusi dengan materi yang berjudul Skala Waktu Geologi dan Keadaan Bumi di Awal Kehidupan. Sebelum memulai presentasi, lebih dahulu saya akan memperkenalkan ke rekan saya. Yang pertama ada saya sendiri, Rian Fernanda Irwan dengan NPM 18010083 sebagai moderator. Yang kedua ada Dwi Restria Fernanda dengan NPM 18010061 sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Yuli Oktavia dengan NPM 18010090 sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga yaitu ada Siva Aprilia dengan NPM 20010001 sebagai pemateri ketiga. Dan yang keempat yaitu ada Rahmi Germilasari dengan NPM 18010070 sebagai pemateri keempat. Langsung saja kita akan memulai materi pertama yang akan disampaikan oleh Dwi Restria Fernanda. Kepada Dwi Restria Fernanda dipersilakan. Baiklah, saya Dwi Restria Fernanda dengan NPM 18010061. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi skala waktu geologi, di mana para ahli geologi telah membagi urutan waktu perkembangan umur bumi berdasarkan ciri khasnya masing-masing. Skala waktu yang diberi istilah itu mulai dari urutan terbesar, yaitu kurun, masa, zaman, dan kala. Skala waktu geologi adalah sistem penanggalan bumi yang digunakan untuk menjelaskan waktu dan hubungan antara peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi. Waktu geologi bumi disusun menjadi beberapa unit menurut peristiwa yang terjadi pada tiap periode. Masing-masing zaman pada skala waktu biasanya ditandai dengan peristiwa besar geologi atau paleontologi seperti kepunahan massal. Skala waktu geologi yang ditetapkan oleh International Union of Geological Sciences pada tahun 2004 membagi sejarah bumi ke dalam beberapa interval waktu yang berbeda-beda panjangnya dan terukur dalam satuan tahun kalender. Interval terpanjang adalah kurun. Setiap kurun terbagi menjadi beberapa masa. Setiap masa terdiri dari beberapa zaman, dan zaman terbagi menjadi beberapa kala. Selanjutnya ini merupakan gambar evolusi perubahan roman muka bumi sejak 510 juta tahun yang lalu. Mungkin sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Akan melanjutkan presentasi tentang pembagian skala waktu geologi berdasarkan masa. Yang pertama yaitu masa Arkeozoikum, yaitu masa di mana pada dasarnya semua sedimen dijumpai bebatuan yang sama sekali tidak terdapat fosil. Yang kedua yaitu masa Proterozoikum, yaitu masa di mana pada lapisan-lapisan bebatuan hanya mengandung sisa-sisa bentuk kehidupan yang sama sekali sangat sederhana, terutama tumbuhan tingkat rendah yang menghasilkan gamping. Yang ketiga yaitu masa Paleozoikum, masa di mana pada lapisan-lapisan batuan tersebut sudah terdapat jenis tumbuhan-tumbuhan dan binatang. Semua jenis kehidupan tersebut kini sudah punah. Masa ini terbagi menjadi 6 zaman, dari yang tertua hingga yang termuda adalah Kambrium. Yang keempat yaitu masa Mesozoikum, yaitu masa di mana pada lapisan berbatuan tersebut sudah terdapat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang memiliki hubungan yang erat kekeluargaannya dengan yang ada sekarang. Meskipun jumlahnya besar dan jenis tersebut kini sudah punah, masa ini mempunyai bentuk-bentuk reptil raksasa sebagai penciri utama. Yang kelima yaitu masa Kenozoikum, yaitu masa di mana pada lapisan-lapisan bebatuan tersebut sudah terdapat sisa-sisa kehidupan yang menunjukkan suatu permulaan pembentukan tumbuh-tumbuhan dan binatang yang ada saat sekarang ini.
Pada zaman ini, dijumpai binatang yang menyusui dan binatang lunak yang kini masih hidup pada zaman sekarang. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri 3. Tentang pembagian skala waktu geologi berdasarkan zaman. Yang pertama itu ada zaman Kambrium, yaitu zaman tertua dalam kurun waktu geologi yang digunakan untuk mengukur dan mendeteksi kehidupan di muka bumi. Yang kedua itu ada zaman Ordovisium, yaitu zaman di mana vertebrata pertama kali muncul yang berupa ikan primitif. Selain itu juga invertebrata juga semakin berkembang di laut. Yang ketiga ada zaman Silur. Silur itu periode pada skala waktu geologi yang berlangsung mulai akhir periode Ordovisium. Yang keempat itu ada zaman Devon. Devon itu berarti periode pada skala waktu geologi yang termasuk dalam era Paleozoikum. Selanjutnya yang kelima zaman Karbon. Karbon itu suatu periode dalam suatu waktu geologi yang berlangsung sejak akhir periode Devon. Yang keenam itu ada zaman Perem, yaitu periode dalam skala waktu geologi yang berlangsung antara 299,0 kurang lebih 0,8 hingga 251,0 kurang lebih 0,4 juta tahun yang lalu. Yang ketujuh ada zaman Trias, yaitu suatu periode dalam skala waktu geologi yang berlangsung antara 251 kurang lebih 0,4 hingga 199,6 kurang lebih 0,6 juta tahun lalu. Yang kedelapan ada zaman Jura, yaitu suatu periode utama dalam skala waktu geologi yang berlangsung antara 201, juta tahun hingga 66 juta tahun yang lalu. Yang kesembilan ada zaman Kapur, yaitu salah satu periode pada skala waktu geologi yang bermula pada akhir periode Jura dan berlangsung hingga awal Paleoseon. Yang ke-10 ada zaman Tersier, yang ke-11 ada zaman Kuarter. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya Rahmi Gimilasari 18010070 ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu selanjutnya mengenai skala waktu relatif. Yang mana skala waktu relatif dikembangkan pertama kalinya di Eropa sejak abad ke-18 hingga abad ke-19. Berdasarkan skala waktu relatif, sejarah bumi dikelompokkan menjadi eon atau masa yang terbagi menjadi era atau kurun. Kemudian era dibagi lagi ke dalam period atau zaman, dan zaman dibagi lagi menjadi epoch atau kala. Sebagaimana diketahui bahwa fosil adalah sisa-sisa organisme yang masih dapat dikenali seperti tulang, cangkang, atau daun, atau bukti lainnya, seperti jejak-jejak, lubang-lubang atau kesan daripada kehidupan masa lalu di atas bumi. Para ahli kebumian yang khusus mempelajari tentang fosil dikenal sebagai paleontolog, yaitu seorang yang mempelajari bentuk-bentuk kehidupan purba. Selanjutnya mengenai skala waktu absolut. Sebagaimana telah diuraikan bahwa skala waktu relatif berdasarkan di atas kehidupan masa lalu, dapat kita menempatkan waktu absolut atau radiometrik ke dalam skala waktu relatif, dan bagaimana pula para ahli dapat mengetahui bahwa yang pertama, bumi itu telah berumur sekitar 4,6 miliar tahun. Yang kedua, fosil yang tertua yang diketahui berasal dari batuan yang diendapkan kurang lebih 3,5 miliar tahun yang lalu. Yang ketiga, fosil yang memiliki cangkang dengan jumlah yang berlimpah diketahui bahwa pertama kali muncul pada bebatuan yang berumur 570 juta tahun yang lalu. Dan yang keempat, umur gunung es yang terakhir terbentuk adalah 10.000 tahun yang lalu. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Dengan berakhir materi keempat tersebut, maka berakhirlah pula presentasi kita hari ini. Apabila saya ada kata, saya dari rekan mengucapkan maaf, dan saya akhirin dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.